Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yasmin Sofia dari kelompok 2 dengan NIM 08011382227093. Di sini saya akan memenuhi syarat pengumpulan tugas pengantar praktikum teknologi informasi. Berikut soalnya. Di sini telah disajikan biodata kelompok 2. Yang akan kita lakukan adalah melakukan filter di dalam tabel berikut. Caranya dengan memblok semua tabel yang ada, lalu pergi ke data. Setelah itu klik filter yang ada di data tersebut. Setelah klik filter, maka akan muncul tanda panah seperti ini. Setelah itu, misalkan kita ingin mengelompokkan mereka berdasarkan asal daerahnya. Kita klik asal daerah, terus kita ingin tahu siapa saja yang masuk dari Palembang. Klik Palembang, lalu oke. Nah, berikutnya adalah data yang berasal dari Palembang. Berikutnya adalah mencari formula pada Excel. Yang pertama ada trim. Trim itu digunakan untuk merapikan spasi yang double. Contohnya, Anda buka kurung, lalu kita klik sel yang ingin dirapikan. Setelah itu klik enter. Maka dia akan rapi. Spasinya nggak double-double lagi. Untuk bawahnya tinggal ditarik aja ke bawah seperti ini. Maka dia akan mengcopy rumus yang ada di atas. Selanjutnya ada formula match. Match ini digunakan untuk mencari posisi atau isi item dalam suatu range. Contohnya, kita tinggal ikutin yang ada di bawah sini. Lookup value, lookup array. Misalkan kita mau mencari Gucci, maka kita tinggal tulis Gucci. Lalu kita blok semua tabelnya. Lalu klik enter. Maka Gucci berada pada nomor 1. Seperti itu. Selanjutnya formula sailing. Sailing ini digunakan untuk membulatkan angka ke atas. Contohnya, buka kurung, kita klik sel yang ingin dibulatkan ke atas. Lalu klik enter. Oke, jangan lupa tambahan, misalkan ingin belakangnya 10 nanti 10 satuannya 10. Nah, maka ini hasil pembulatan ke atas dari 39,999. Untuk ke bawahnya tinggal ditarik ke bawah sini aja.
Nah, selanjutnya ada formula floor. Floor ini digunakan untuk membulatkan angka ke bawah. Kalau ceiling tadi untuk ke atas, pembulatan ke atas. Kalau floor, pembulatan ke bawah. Caranya sama, yaitu floor, kurung, klik sel yang ingin dirubah, lalu satuannya enter. Lalu kita tinggal tarik ke bawah. Selanjutnya ada concatenate. Concatenate ini digunakan untuk menggabungkan dua atau beberapa sel menjadi satu. Contohnya ada nama depan sama nama belakang. Caranya ketik concatenate, buka kurung, blok yang mau digabungin, koma, satu. Lalu klik enter. Maka dia akan bergabung. Atau kalau misalkan ingin di spasi tengah-tengah ini. Kurung, alias, koma, tanda petik, spasi, tanda petik, koma lagi, klik lagi yang ingin digabung, lalu klik enter. Maka dia tengah-tengahnya akan berjarak. Tinggal ke bawah rumusnya. Selanjutnya ada find. Find digunakan untuk mengetahui letak satu karakter di dalam teks. Misalkan nama Valentino Simamura. Kita mau mencari huruf S ada di nomor berapa dari nama ini. Caranya ketik sama dengan find, kurung, klik S, koma, Simamura, klik kata yang ingin dihitung, lalu enter. S ada di urutan ke-11. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 9, 10. Ada di urutan 10 ya ini sih. Oh, spasi juga dihitung. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11. Coba kita cobain di sini. Find. Kita cari huruf M. Berarti kita ganti dulu. Di sini dengan huruf M. Ketik M, koma, Rahma Wijayanti, lalu klik enter. 4, betul ya. Spasi juga ikut dihitung. Copy ke bawah. Ya, S ada di nomor ketiga. Selanjutnya ada kontak. Yang digunakan untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria. Misalkan tabel harganya udah ada nih. Kita mau mencari harga yang lebih dari 9.567. Oke, caranya adalah dengan countif
Ketik countif. Lalu blok angkanya. Setelah itu kita ketik yang kita mau, apa batasannya yang kita mau. Enter. Oh, kurang. Nah, maka ada 3 harga yang memenuhi yang lebih dari 9.567. Selanjutnya ada scale. Scale digunakan untuk menghitung nilai kecondongan atau derajat simetris sebuah distribusi data. Di sini telah disediakan data. Caranya adalah dengan mengetik sama dengan scale, buka kurung, pilih semua datanya, lalu klik enter. Blok semua datanya. Enter. Selanjutnya adalah time. Time digunakan untuk menghasilkan angka desimal pada waktu tertentu dengan format jam, menit, detik. Di sini sudah disediakan format jam, menit, detik. Maka caranya adalah dengan mengetik sama dengan time, buka kurung, jamnya kita klik 13,28,58. Lalu klik enter. Maka hasilnya adalah 128 M. Selanjutnya ada minute. Minute digunakan untuk menghasilkan menit dari sebuah nilai waktu. Caranya adalah dengan menemukan minute. Kita klik waktunya. Kita blok selnya. Lalu klik enter. Maka dihasilkan 7. Dan yang terakhir adalah large. Digunakan untuk mencari nilai ke K. Misalnya ke 2, ke 1 gitu. Yang paling besar. Langsung aja kita contohin. Sama dengan large. Kita blok dulu datanya. Lalu kita ketik mau yang ke berapa. Misalkan yang paling besar ke 1. Maka angka yang paling besar adalah 1600. Ke bawahnya kita tinggal copy saja, tarik ke bawah, lepas. Nggak bisa ya di copy soalnya kan belakangnya ke 1, kedua, ketiganya berbeda. Blok lagi. Kedua. Nah, itu. Kalau yang khusus yang ini kan dia ada pilihan terbesar ke 1, kedua, ketiga, jadi tidak bisa di copy ke bawah karena rumusnya berbeda.
Seperti itu. Selanjutnya yaitu yang B, cari total penjualan barang per item dan total penjualan hari itu. Total per itemnya berapa? Kita masukin dulu. Kita masukin dulu datanya. Setelah itu total penjualannya ini jadi 2000, 40, 1000, 50, dan 4000, 2000, 3000, 1000, 3000, 1000, 2000, nah 1000. 2000 lagi, 1000. Tadi ini jadi 40 ya. Carilah rata-rata besar penjualan. Kita rapin dulu ya. Jadi disuruhnya ngecek carilah rata-rata besar penjualan. Berarti dia pakai F. Kalau total itu pakai sum kurung blok enter. Kalau rata-rata dia pakai average. Lalu di blok total penjualannya enter. Itulah rata-ratanya. Lalu yang D, barang apa yang paling mahal serta paling murah? Berarti di sini ya. Barang paling mahal. Jadi barang yang paling mahal itu berarti yang paling banyak ya. Berarti sama dengan pakai yang max. Kita blok semuanya. Enter. Terus kalau yang paling murah berarti yang paling kecil, berarti min. Di blok lagi. Enter.
Ini barang yang paling mahal sama yang paling murah. Selanjutnya, buatlah siapa yang membeli di atas harga yang ditentukan. Misal, belanja di atas 100.000 akan mendapatkan diskon 15%. Diskon. Diskonnya kita tetapin dulu nih. Diskonnya kita nyari yang lebih dari 2.000 aja ya. Yang dapat diskon itu yang lebih dari 2.000. Selanjutnya yang itu yang lalu buatlah siapa yang membeli di atas harga yang ditentukan. Misal belanja di atas 100.000 akan mendapat diskon 15.000. Di sini kita akan membatasi yang lebih dari 2.000 akan dapat diskon. Caranya yaitu dengan ketik if buka kurung, kita blok total penjualannya, lalu ketik lebih dari 2.000, koma, jika benar maka akan mendapat diskon 15%. Maka jika salah akan mendapat 0%. Nah, ini hasilnya dia tidak mendapat diskon karena dia kurang dari 2.000. Untuk seterusnya kita tarik tahan ke bawah. Nah, maka akan dapat dilihat siapa-siapa saja yang dapat diskon. Dan yang terakhir adalah cara penggunaan lookup untuk data NOM 4. Baik, maka kita di sini harus menyediakan data lookup dulu. Nah, ini dia data lookup-nya. Buat tabelnya, kita tulis rumus nama pelanggan di sini seperti yang pada tabel lookup. Sama dengan lookup. Terus kita blok. Nah, salah. Unblock dulu. Kita pencet kode pelanggan, lalu blok kode pelanggan beserta dengan nama pelanggan. Setelah itu kunci.
dengan F4. Lalu isi dengan tabel yang ingin ditaruh ada di kolom 1 atau 2. Ternyata ada di yang kedua. Lalu pakai yang false. Setelah itu tarik sampai tanda plus, lalu tarik tahan ke bawah. Sama seperti yang ada di samping sini, tinggal disalin saja, buat baru aja. Sama dengan halo blok kunci F4. Kolomnya ada di mana? Di nomor 2. Terus pilih yang false. Tarik ke bawah, tarik ke bawah. Tabel siap, selesai. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.